Pada tanggal 4 Juni 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mengeluarkan peringatan resmi kepada BYD Indonesia. Tindakan ini diambil karena BYD Indonesia belum memperbarui pendaftarannya untuk Sistem Elektronik Privat yang dikenal sebagai PSE Privat. BYD Indonesia, pemain penting di industri otomotif, diminta untuk mematuhi norma-norma pendaftaran yang penting ini. Fokus kementerian ini adalah pada entitas dalam negeri maupun internasional. Dengan mewajibkan pendaftaran, Kemkomdigi bertujuan menjaga integritas dan keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku usaha di seluruh negeri. Peringatan yang dikeluarkan untuk BYD Indonesia ini menekankan pentingnya untuk selalu mengikuti persyaratan peraturan agar terhindar dari potensi gangguan dalam kegiatan usaha. Peringatan Kemkomdigi kepada BYD Indonesia merupakan bagian dari pemberitahuan yang lebih luas kepada 36 entitas berbeda. Entitas-entitas ini diidentifikasi belum mematuhi persyaratan pendaftaran PSE Privat saat ini. Di antara mereka, BYD Indonesia cukup menonjol karena keberadaannya yang signifikan di sektor otomotif. Pemberitahuan dari Kemkomdigi ini berfungsi sebagai pengingat bagi perusahaan untuk menilai kembali status kepatuhan mereka. Bagi BYD Indonesia, ini berarti harus mengatasi celah spesifik dalam proses pendaftaran mereka. Tujuannya adalah memastikan semua sistem elektronik terdaftar dan diperbarui sesuai dengan harapan regulator, sehingga terhindar dari denda atau pembatasan operasional. Inti masalah pada BYD Indonesia terletak pada pendaftaran sistem elektroniknya yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan berbagai kendala operasional dan administratif yang cukup serius. Secara khusus, sistem yang diawasi termasuk BYD.com dan aplikasi terkait yang disediakan oleh BYD Company Limited. Aplikasi ini digunakan oleh ribuan pengguna setiap harinya untuk berbagai keperluan. Menurut Kemkomdigi, sistem-sistem ini belum didaftarkan dengan benar dalam kerangka PSE Privat. Pendaftaran yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa semua data pengguna dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekurangan ini merupakan celah kepatuhan yang signifikan dan memerlukan perhatian segera. Tanpa pendaftaran yang tepat, BYD berisiko menghadapi sanksi hukum yang berat. Pendaftaran PSE Privat adalah persyaratan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan ini dirancang untuk melindungi integritas data dan privasi pengguna. Bagi BYD Indonesia, kegagalan mendaftarkan sistem elektroniknya sesuai dengan peraturan ini berarti pelanggaran terhadap standar kepatuhan nasional. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Proses ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap aset digital mereka dan memastikan semuanya memenuhi semua tolok ukur peraturan yang ditetapkan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan kepercayaan publik terhadap BYD. Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kemkomdigi, telah sering menyampaikan tentang pentingnya pendaftaran PSE Privat. Pendaftaran ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua penyedia sistem elektronik beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Beliau menekankan bahwa penyedia sistem elektronik swasta, baik domestik maupun asing, wajib mendaftar dan memperbarui data mereka secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia. Menurut Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, proses pendaftaran harus diselesaikan sebelum sistem elektronik tersebut tersedia bagi pengguna. Ini berarti bahwa setiap perusahaan yang ingin menawarkan layanan digital di Indonesia harus mematuhi peraturan ini sejak awal. Lebih lanjut, setiap perubahan dalam penawaran layanan, entitas bisnis, atau informasi terkait lainnya harus segera diperbarui dalam pendaftaran. Kegagalan untuk memperbarui informasi ini dapat mengakibatkan sanksi atau denda dari pihak berwenang. Dengan menegakkan peraturan ini, Kementerian berupaya melindungi data pengguna dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik. Perlindungan data adalah prioritas utama, mengingat meningkatnya ancaman siber di era digital ini. Bagi perusahaan seperti BYD Indonesia, memahami dan mematuhi persyaratan ini sangat penting untuk mempertahankan izin operasional mereka dan menghindari potensi masalah hukum.
Kepatuhan terhadap regulasi ini juga membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Bagian 5, tanggapan dari BYD Indonesia, pernyataan dan tindakan. Menanggapi peringatan tersebut, BYD Indonesia, melalui Kepala Humas dan Hubungan Pemerintahnya, Luther Panjaitan, telah menyampaikan situasi ini kepada publik. Dalam konferensi pers yang diadakan baru-baru ini, Panjaitan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Beliau mengonfirmasi bahwa BYD Indonesia sedang aktif berupaya memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemkomdigi. Proses ini melibatkan berbagai departemen dalam perusahaan yang bekerja sama untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan disiapkan dengan benar. Perusahaan telah memulai langkah-langkah untuk menyelesaikan pendaftaran resmi situs web dan aplikasi digitalnya, sebagaimana diamanatkan oleh badan regulator. Tim IT dan legal perusahaan bekerja tanpa lelah untuk memastikan semua persyaratan teknis dan hukum terpenuhi. Luther Panjaitan menekankan bahwa BYD Indonesia berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan lokal dan sedang dalam proses menyusun dokumentasi yang diperlukan. Dia juga menambahkan bahwa perusahaan berusaha untuk transparan dalam setiap langkah yang diambil. Pendekatan proaktif BYD Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasi bisnisnya di Indonesia. Tim manajemen telah mengadakan beberapa pertemuan untuk memastikan bahwa semua aspek kepatuhan diperhatikan. Dengan segera mengatasi celah kepatuhan ini, perusahaan bertujuan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan dan publik akan dedikasinya terhadap kepatuhan peraturan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk operasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan perusahaan di pasar Indonesia. Bagian 6. Aksesibilitas situs web dan upaya kepatuhan yang berkelanjutan. Meskipun proses pendaftaran sedang berlangsung, BYD Indonesia telah memastikan bahwa situs web resminya tetap dapat diakses oleh publik. Keputusan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan menjaga saluran komunikasi terbuka dengan pelanggannya. BYD Indonesia secara bersamaan sedang berupaya meningkatkan infrastruktur digitalnya untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan Kemkomdigi. Ini tidak hanya melibatkan penyelesaian proses pendaftaran, tetapi juga penerapan sistem yang kuat untuk memantau dan memperbarui status kepatuhan mereka secara berkala. Dengan menjaga kelangsungan operasional, BYD memastikan basis pelanggannya tetap terlibat dan terinformasi. Bagian 7. Pentingnya pendaftaran sistem elektronik privat. Persyaratan pendaftaran PSI privat merupakan landasan penting dalam kerangka peraturan digital Indonesia. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua sistem elektronik yang beroperasi di dalam negeri bersifat transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi dunia usaha, kepatuhan terhadap pendaftaran PSI privat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga suatu keharusan strategis. Kasus BYD Indonesia menggambarkan potensi masalah dari ketidakpatuhan dan pentingnya menjaga pendaftaran tetap terbaru. Bagi perusahaan yang beroperasi di ranah digital, audit rutin dan pembaruan status kepatuhan mereka adalah praktik penting. Bagian 8. Implikasi ketidakpatuhan bagi bisnis. Kegagalan mematuhi pendaftaran PSI privat dapat memiliki dampak signifikan bagi bisnis. Entitas yang tidak patuh dapat menghadapi sanksi administratif, termasuk denda dan pembatasan operasi mereka. Bagi perusahaan internasional seperti BYD Indonesia, sanksi semacam itu juga dapat memengaruhi reputasi global mereka, serta hubungan dengan mitra lokal dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan kepercayaan pelanggan. Dengan mengambil tindakan perbaikan dan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan peraturan, perusahaan dapat mengurangi risiko dan memperkuat reputasinya sebagai entitas yang patuh dan bertanggung jawab. Bagian 9. Kesimpulan dan harapan kepatuhan di masa depan. Peringatan yang dikeluarkan Kemkomdigi kepada BYD Indonesia berfungsi sebagai pengingat akan arti kepatuhan terhadap peraturan di era digital ini. Bagi BYD Indonesia, ini berarti tidak hanya mengatasi celah kepatuhan saat ini, tetapi juga menerapkan langkah-langkah untuk mencegah masalah di masa depan. Kedepannya, perusahaan harus memprioritaskan audit rutin,
dan pembaruan status kepatuhan mereka untuk memastikan keselarasan dengan peraturan nasional. Pendekatan proaktif ini akan membantu bisnis menghindari potensi sanksi dan mempertahankan izin operasional mereka. Dengan menjadikan kepatuhan sebagai praktik bisnis inti, perusahaan dapat menjaga operasional mereka dan membangun kepercayaan dengan pelanggan serta mitra mereka.